Invest Time dan tentunya kita masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia Ai Ahmad Hidayah. Kita masih lanjut nih ya bagaimana caranya mengatasi saham yang nyangkut bertubi-tubi. Tadi sudah dijelaskan kita nggak langsung harus ngejualnya kalau seandainya kita yakin dari sisi manajemennya oke, financialnya oke gitu ya. Nggak harus kok kita langsung lepas. Tapi kalau seandainya memang udah nggak ada harapan ya sudah gitu ya, kita bisa move on gitu ya Mas Ai ya. Tadi sudah dibilang ya sama Mas Ai, jual dan cari saham lain. Nah sekarang kita coba berandai-andai, nggak semua nih teman-teman Sobat Cuan di rumah yang tahu ARB itu apa. Ada yang mungkin baru mau masuk ke saham dan ngeri-ngeri sedap juga dengar 7%. Padahal sebenarnya nih Sobat Cuan 7% ARB kita ini merupakan perlindungan. Karena kalau di luar udah nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya ya. Mungkin kita bisa kayak kasih gambaran ARB itu gimana kali ya Mas Ai ya. Oke, jadi gini, misalkan kita punya uang 1 juta rupiah gitu ya, 1 juta. Kalau misalkan satu hari itu batas ARB misalkan 7% gitu ya. Nah berarti kalau misalkan ini ARB gitu ya, paling tidak sehari itu kita bisa uang kita hilang itu 70.000 rupiah gitu ya. Nah ini kan merupakan uang yang kita punya sebenarnya, walaupun 70.000 tapi jangan dilihat 70.000, ini satu hari ya. Kalau misalkan tadi 11 hari berapa ya? Kali 10 aja udah 700.000 gitu ya, 10 hari ya jadi 700.000 gitu kan. Uang kita berarti sisa cuma 300.000 kan. Nah ini kan bahaya banget gitu ya, apalagi kalau ini pakai uang belanja gitu kan. Wah ini jangan sampai nanti malah membebani kehidupan hari-hari kita gitu ya. Nah ini yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Toleransi kita batasnya di mana gitu ya. Biasanya deg-degan nggak kira-kira 70.000 hilang 70.000 sehari gitu ya. Ya kalau cuma sehari gitu ya, ARB-nya kalau berhari-hari mungkin bisa habis uang kita gitu ya. Walaupun itu tadi ya masih potential loss gitu ya. Tapi paling tidak kalau dia lama bangkitnya kan, ya uang kita hilang gitu ya, dalam arti quote unquote hilang gitu ya Mbak Maria. Nah inilah yang harus kita pertimbangkan gitu ya, apakah kita berani nggak istilahnya secara resiko untuk menghadapi ini gitu ya. Nah masing-masing orang kan berbeda-beda ya Mbak Maria. Tadi seperti saya bilang, kalau yang konservatif umumnya biasanya dia 10% potensial loss aja dia udah cut loss gitu kan. 100.000 berarti ya kalau dari 1 juta bayangannya ya. Iya 100.000 dia udah cut loss gitu ya. Biasanya kalau yang moderat rata-rata di 20% gitu ya. Hilang 200.000 dia udah cut loss, cari lagi yang bisa mengambil untung gitu ya, atau ngasih cuan gitu ya. Nah agresif aja maksimal banget dia 30% dia udah cut loss gitu. Karena 300.000 itu gede loh. Iya kalau uangnya 1 juta ya, kalau uangnya 1 miliar kan berarti 300 juta loh Mbak Maria gitu ya. Nah ini juga harus kita hitung-hitung juga gitu ya, kira-kira kita berani nggak ambil resiko ini. Karena memang ya di saham itu kan high risk high return ya gitu. Dan ini mungkin juga sebagai bahan refleksi juga, saya tuh di mana sih? Saya di konvensional atau di agresif atau di moderat gitu. Saya bisa mampunya menahan kerugian sebesar apa. Akhirnya ketika mindsetnya terbentuk, besok-besok kalau pilih saham lagi udah tahu nih apa yang harus kita lakukan kalau seandainya sahamnya tiba-tiba ARB bertubi-tubi kayak beberapa saham. Sebenarnya nggak cuma satu saham ya. Kemarin itu banyak sebenarnya ya. Banyak, ada bahkan sehari itu bisa sampai 19 saham yang ARB gitu ya. Ada yang ARB-nya 3 hari berturut-turut, ada yang 2 hari, ada yang ya paling banyak itu yang 11 hari itu ya, itu yang paling banyak lah, paling beruntun, berjilid-jilid gitu ya. Tapi memang setiap hari itu pasti ada aja saham yang ARB gitu. Tinggal itu saham kita apa bukan gitu kan. Betul, nah, itu dia kan. That's point ya, saham kita atau bukan. Kalau saham kita ya kita harus ada kewaspadaannya sendiri gitu ya. Oke. Ini ada inefisiensi nih, apa nih yang harus kita perhatikan? Ya, ini poin yang kedua ya. Kalau misalkan tadi dari equity check up kita, ternyata hasilnya dia ada inefisiensi di manajemennya atau di keuangannya gitu ya, atau di fundamental perusahaannya. Kita harus lihat responnya dari emiten itu apa gitu ya. Kalau dia agile gitu ya, lincah, dia inovasi gitu ya, dan dia punya rencana bisnis yang oke gitu ya, yang firm. Kenapa enggak kita average down gitu Mbak Maria? Berarti memang dia sebenarnya punya fundamental yang bagus, cuma mungkin lagi bad day aja kali. Orang aja ada bad day gitu. Kalau bad day berarti nggak boleh 11 hari, 1 hari bad day cukup ya. 1 hari atau 2 hari gitu. Kenapa enggak kita average down gitu ya. Mungkin harga diskon kita bisa ambil gitu kan. Nah ada juga ya tadi ya sektor-sektor yang Mbak Maria bilang gitu ya. Ada juga mungkin karena dia memang tipikalnya sahamnya yang kayak mesin diesel gitu ya, geraknya lama gitu. Jadi dia turun dulu tapi gerak naiknya lama. Biasanya sektor-sektor CPO, sektor teknologi itu dia biasanya akan lebih lama cenderung untuk menghasilkan cuan. Makanya umumnya sektor-sektor ini itu cocoknya untuk jangka panjang gitu. Jangan kita jadikan untuk trading jangka pendek gitu karena sangat beresiko gitu ya.
biasanya kalau emang udah jangka panjang ya udah kita hold aja gitu ya sampai nanti batas yang memang sudah kita tetapkan gitu ya untuk panennya kapan gitu ya. Atau ada juga yang ketiga nih yang lebih parah ya, ada uncertainty. Jadi manajemennya itu nggak jelas gitu. Udah rugi, udah PHK massal misalkan, tapi dia nggak punya rencana bisnis mau ngapain. Ini mendingan kalau kayak gini kita cut loss aja. Langsung cut Iya, loss ya. cut loss aja lah daripada kita uangnya habis semuanya, mendingan cut loss cari saham lain yang bisa menghasilkan cuan sih. Itu jadi kalau emang sektornya atau sahamnya inefisiensi gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan juga ya untuk melihat betul. suatu saham yang ARB bisa langsung di average down atau di hold atau ya langsung Cut loss cut aja. loss gitu Iya, ya. gitu. Oke, next ada pertanyaan lagi nih Mas Ai. Aduh, kita lumayan seru banget nih ngobrolnya ya dari 0877 0689 sekian. Mas Ai, kalau udah ARB mending langsung ajak cut loss atau tahan dulu pusing katanya. Nah, ini barusan aja pas kita bahas banget. tadi ya, pas banget pertanyaannya. Jadi kita lihat dulu ya, fundamental perusahaannya seperti apa tadi, seperti aku bilang tadi ya. Kalau emang dia agile gitu ya, dan dia lincah, beradaptasinya cepat ya, ada inovasi, ada rencana bisnis, kenapa enggak kita average down gitu ya. Tapi ya kalau misalkan dia nggak ada ketidakpastian gitu ya, nggak jelas manajemennya, rencana bisnisnya juga nggak oke, ya udah cut loss aja. Mendingan kita alihin uang kita ke saham lain yang memang lebih jelas lah, kurang lebih gitu ya Mbak Maria. Mungkin tadi juga udah kita bahas ya. Pas gitu. banget, pas banget ya. Ini next, ada 08224681 sekian. Mas Ai, sektor apa aja sih yang masih jauh dari ARB? Bosan dan capek udah merugi terus. Berarti ini pilih sahamnya yang kayaknya ARB mulu nih, bahaya nih ya. Ada nggak sih kalau kita bisa memprediksi sektor yang cukup agile ini ya, atau mungkin sektor yang cukup resilience di tengah beberapa sektor mungkin atau beberapa saham yang ARB dia cukup firm, masih kuat bertahan gitu Mas Ai. Jadi sebenarnya kalau di pasar modal Indonesia atau pasar saham Indonesia ya, ada sektor-sektor yang dia itu agile ya. Biasanya itu sektor pertama adalah sektor banking. Sektor banking ini dari tahun ke tahun dia sangat agile gitu ya. Selama pertumbuhan ekonomi Indonesia oke, bagus gitu ya, inflasinya tetap terjaga, dia biasanya akan rebound. Dia akan berbalik cepat gitu ya, perbankan itu. Yang kedua adalah consumer. Orang Indonesia tuh tingkat konsumsinya mungkin salah satu yang tertinggi di dunia gitu ya. Jadi sektor ini termasuk saham-saham atau sektor-sektor yang agile gitu. Apalagi dengan didorong konsumsi yang besar dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi sangat-sangat bagus sekali lah untuk masuk ke sektor ini kalau masih awal-awal atau pemula gitu ya. Nah, pilih saham yang big cap aja dulu gitu ya. Jangan yang second liner atau yang third liner lah gitu ya. Biasanya yang ARB-nya berjilid-jilid itu ya di luar yang 11 hari kemarin ya. Itu umumnya saham-saham yang quote unquote second liner atau third liner atau bahasa anak-anak saham tuh yang gorengan lah gitu ya. Biasanya bisa berjilid-jilid gitu ya Mbak Maria ya. Jadi kalau mau aman ya masuk ke big cap aja atau blue chip aja gitu ya. Di dua sektor tadi gitu ya, di banking atau di consumer itu saya rasa bagus sekali gitu. Pasti pilih yang memang murah karena pengen yang lincah geraknya ya. Karena kan biasanya pengennya ya kalau bisa short term gitu ya, kenapa enggak ngambil cuannya. Tapi ya itu harus ada basic pengetahuan dan mental yang udah teruji ya Mas Ai ya. Baru bisa ke situ. Oke, kita ke manajemen EVAC. Nah, ini apa nih? Kalau hasilnya dari equity check up tadi ada masalah di manajemen EVAC atau di manajemennya gitu ya. Yang pertama ya don't waste your money gitu ya. Sell and go away aja gitu ya. Udah jual aja, jangan lihat-lihat lagi saham itu gitu ya. Kalau misalkan di Asmara gitu ada CLBK, kalau di saham jangan Mbak Maria gitu. No CLBK. Big no. Iya, kalau emang dia udah kelihatan jeleknya, ngapain kita balik lagi ke situ? Cari aja, orang banyak kok, ada hampir 800 saham gitu ya di pasar saham Indonesia. Kenapa kita harus suka sama satu saham aja gitu ya? Yang kedua ya jangan bermain api ya, don't play with fire gitu. Jangan terbuai janji manis. Kadang-kadang kita suka ikut-ikutan gitu ya, temen, kerabat atau rumor-rumor di pasar, ini bakal naik loh sehari bisa 10% atau 30% gitu ya. Nah itu jangan. Itu bahaya sekali. Karena biasanya yang kayak gitu tuh manajemennya ada satu isu atau mungkin ada satu kondisi yang kurang baik biasanya Mbak Berarti Maria, gitu. kategori manajemen ini cukup krusial berarti ya untuk kita memilih. Cukup lumayan harus kita pikirin banget ya. Betul. Karena manajemen inilah yang bisa menentukan arah suatu perusahaan ya dalam hari ini saham ini ya bakal bagus atau enggak gitu ya. Karena dia yang istilahnya nahkodanya, supirnya gitu ya, mau dibawa kemana gitu ya. If nih Mas Ai, if nih percontohannya.
manajemennya tadinya oke, atau mungkin manajemennya memang udah bobrok banget, jelek gitu ya. Terus tiba-tiba ada pergantian manajemen, pergantian direksi lah, mungkin komisaris, kan perusahaan TBK biasanya di-announce. Sejauh mana mungkin kita seorang investor melihat ada hope nih di sini di saham ini karena ada pergantian manajemennya nih? Sebenarnya kita bisa lihat track recordnya ya Mbak Maria. Kadang-kadang kalau top level manajemen itu, ya ini maksudnya manajemen tuh top level manajemen ya, karena kita nggak mungkin bisa lihat secara keseluruhan lah. Paling nggak BOD atau BOC-nya gitu ya. Kita bisa lihat track recordnya aja. Dia pernah tersangkut kasus kriminal nggak sih? Pernah istilahnya ada masalah nggak sih dalam mengelola suatu perusahaan gitu ya? Atau ada isu nggak sih dia suka bermain curang atau mungkin cheating gitu ya di pasar saham gitu ya? Kalau emang nggak ada isu, apalagi dia punya prestasi yang oke, secara bisnis ataupun secara akademik gitu ya, ya mungkin ada harapan gitu ya untuk berubah gitu ya. Tapi kalau ternyata isunya nggak bagus gitu ya, dia pernah ada track record yang nggak bagus, biasanya itu akan berulang gitu. Itu seringkali terjadian seperti mau manajemennya berubah-ubah juga enggak ya? Betul gitu Mbak Maria. Jadi itu manajemen ini mungkin salah satu aspek yang sangat krusial ya di samping fundamental keuangan dari perusahaan gitu ya. Oke, menarik, ternyata faktornya banyak. Betul. So ada tips and trick ini yang bisa dilakukan oleh Sobat Cuan dengan any kind of condition ya. Kita nggak tahu Sobat Cuan sekarang apakah lagi masuk atau lagi tidak atau lagi memang pusing gitu untuk ngeluarin duitnya gimana gitu ya. Mas Ai gimana nih? Iya, jadi intinya kalau di investasi termasuk di saham ya, sebelum kita beli produk atau instrumen investasi itu, kita tetapkan dulu nih tujuan investasinya. Karena tujuan investasi saya sama Mbak Maria pasti beda gitu. Mbak Maria mungkin untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Saya mungkin pengennya 1 hari 2 hari aja gitu kan. Nah dari situ nanti kita bisa sortir gitu ya, kira-kira instrumen apa yang cocok. Nah kalau sudah tahu tujuannya, toleransi resikonya kita set up gitu ya. Tadi yang seperti kita ulas tadi di awal. Batas toleransi resiko kita berapa sih, worst case skenario-nya lah kurang lebih gitu ya Mbak Maria ya. Kalau misalkan terjadi penurunan berapa nih batas yang bisa kita toleransi gitu ya. Nah dari situ nanti baru kita pilih sahamnya apa nih yang menarik gitu ya dengan tujuan investasi kita dengan istilahnya resiko atau profil resiko yang kita miliki gitu ya. Nah jangan pernah membeli saham yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Gitu. Jadi jangan beli kucing dalam karung lah bahasa peribahasanya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu lah, bahkan kalau kata eyangnya investasi ya Warren Buffett gitu ya, kita beli saham yang kalau bisa anak kelas 5 SD aja tahu gitu produknya apa gitu kan. Iya benar. Iya dari situ berarti itu perusahaan udah oke banget secara branding dan secara bisnisnya. Nah idealnya masuk secara bertahap. Jadi jangan istilahnya ojo ke susu gitu ya kalau bahasa orang Jawanya gitu. Jangan mentang-mentang duit kita banyak langsung masuk aja banyak gitu ya. Mendingan kita coba dikit-dikit dulu deh gitu ya. Kita rasakan dulu adrenalin kita kuat nggak nih kalau misalkan naik turunnya volatilitasnya tinggi gitu ya. Kalau udah masuk secara bertahap ya jangan lupa gunakan uang dingin gitu ya Mbak Maria ya. Jangan pernah pakai uang operasional apalagi dana darurat ya untuk investasi, apalagi investasi saham ya. Wah itu big no banget gitu. Jangan sampai nanti malah bikin susah gitu ya, bukannya untung malah buntung gitu ya. Gitu. Ya terakhir ya kita harus evaluasi ya secara berkala gitu ya. Misalkan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun investasi kita ini ada progresnya nggak sih? Betul. Bukan berarti yang cuman auto reject bawah aja yang kita evaluasi, saham yang kita punya pun nggak naik-naik gitu di situ-situ aja atau naiknya cuma 1-2%, kita juga harus evaluasi ya Mas Ai ya. Secara tidak langsung ini juga untuk menghindari kita dari saham-saham yang ARB berjilid-jilid itu juga sih Mbak Maria. Benar. Gitu. Coba deh di cross check lagi kondisinya sekarang seperti apa, tujuan investasinya ditanya lagi ke diri sendiri ya, toleransinya juga seperti apa yang kita beli. Ingat loh, kita bukan beli saham aja, kita lihat perusahaannya juga gitu ya. Masuknya step by step, bertahan, nggak berlomba sama siapa-siapa. Kalau misalnya di saham yang nggak gede-gedean juga, dan duit dingin itu yang paling penting ya Mas Ai. Nah Sobat Cuan, setelah ada trik and trick dari Mas Ai, dengerin, harus fokus karena Mas Ai akan kasih cerdas 5 menit langsung dari Mas Ai. Silakan Mas Ai. Oke, jadi cerdas 5 menit untuk kali ini adalah terkait pemilihan saham yang ARB berjilid-jilid gitu ya. Jadi kalau kita mau terhindar dari saham yang ARB berjilid-jilid, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan equity check up ya. Jadi kita cek dulu nih, saham ini ARB itu karena faktor apa? Apakah karena faktor keuangannya yang bermasalah? Apa karena bisnis modelnya atau rencana bisnisnya yang terganggu gitu ya? Atau mungkin ada manajemen isu
atau bisa juga karena compliance-nya yang memang ada kendala gitu. Jadi beberapa yang harus kita pertimbangkan adalah itu gitu ya. Nah, dari situ dari nanti kita bisa tahu ya summary-nya seperti apa. Jika memang kendalanya di inefisiensi, kita harus lihat dulu nih respon dari perusahaan seperti apa. Apakah mereka agile dan inovatif dalam mengatasi masalahnya? Jika iya, nggak ada salahnya kita average down ya untuk mendapatkan harga diskon. Selama memang fundamentalnya oke. Namun jika tipikal emitennya untuk value investing seperti sektor teknologi atau CPO misalnya, mungkin ada baiknya kita hold dulu dan alihkan tenaga kita atau cash kita ke saham lain yang lebih liquid gitu ya. Tapi kalau ternyata manajemen perusahaannya amburadul ya dan tidak memiliki rencana yang jelas, segera lepas aja saham itu ya secara bertahap ataupun cut loss secara langsung gitu ya sebelum modal kita habis, dan jangan pernah main hati dengan pasar karena pasar tidak mengenal belas kasihan ya. Kedua, jika alasannya karena bisnis yang disebabkan oleh pengaruh pasar tadi ya alias market effect seperti kondisi ekonomi, daya saing, prospek industrinya, sebaiknya kita yang mengalah gitu ya. Jadi ada satu pernyataan yang populer ya di pasar saham, don't fight the market ya. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Tentukan batas toleransi resiko kita, nah idealnya 10% penurunan maksimal untuk konservatif, 20% untuk moderat, dan maksimal 30% jika kamu investor yang agresif gitu ya. Nah, segera check out dari saham tersebut dan cari alternatif saham lain untuk menutupi kerugian kamu di saham tersebut. Nah, faktor yang ketiga jika alasan ARB-nya adalah karena dampak manajemen yang kurang kompeten atau baik dari sisi tata kelola, perlindungan konsumen maupun layanan purna jualnya, please don't waste your money ya. Sayang-sayang uangnya, segera jual aja sahamnya, cari lagi saham yang bisa menghasilkan cuan, karena tidak ada cinta sejati di saham ya. Jangan terbuai dengan rayuan atau janji manis, seperti kata peribahasa, jangan bermain-main dengan api. Selalu landaskan investasi kamu dengan logika dan alasan fundamental yang kuat, bukan perasaan, rumor, apalagi feeling dan ikut-ikutan. Nah, terakhir, supaya kamu tidak terjebak dengan saham yang ARB berjilid-jilid, pertama, tetapkan dulu tujuan investasi kamu, set up batas toleransi resiko sesuai dengan profil yang dimiliki, lalu kenali apa yang kamu beli, jangan pernah membeli saham yang tidak kamu pahami bisnisnya. Idealnya masuk secara bertahap dan selalu gunakan uang dingin serta lakukan evaluasi investasimu secara berkala. Nah, lebih baik antisipatif dibanding menyesal di kemudian hari, bukan? Setuju, Gitu. lebih baik antisipatif daripada menyesal di kemudian hari. Betul. Ini poin-poinnya udah jelas banget sih harusnya. Sobat Cuan sudah bisa menerapkannya sekarang di investasinya ya, Iya. udah mulai terbuka gitu karena udah jelas.